dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 10. Nah anak-anak, materi kita kali ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus, pejuang kerajaan Allah. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap semangat. Nah anak-anak, setelah belajar mengenai kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman akan Yesus Kristus, kita diajak untuk memahami lebih lanjut tentang pokok iman Kristiani, yaitu Yesus Kristus. Tentu saja kita tidak akan mempelajari seluruh hidup Yesus Kristus, namun lebih fokus pada pewartaan Yesus, yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, demi kerajaan Allah, Yesus bersedia menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib. Nah, sehingga pada bab yang ke-6 ini kita akan diajak belajar tentang gambaran kerajaan Allah, tentang perjuangan Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah, kemudian sengsara Yesus, wafat, serta kebangkitan Yesus sebagai dasar iman gereja. Jadi materi kita yang selanjutnya yaitu bab ke-6, Yesus Kristus pejuang kerajaan Allah. Gambaran tentang kerajaan Allah pada masa Yesus. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus mempunyai latar belakang dan konteks yang begitu luas dalam kanasa sosial politik bangsa Yahudi. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus berbeda dengan yang menjadi perjuangan bangsa Yahudi saat itu. Nah, paham tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus sangat mempengaruhi konteks kehidupan orang-orang zaman itu, terutama kebanyakan rakyat Palestina yang sangat tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi, maupun religius keagamaannya. Maka dapat dipahami alasan orang Yahudi kebanyakan sangat mendambakan kedatangan Sang Pembebas yang mampu menyelamatkan mereka dari ketertindasan tersebut. Nah, kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh Yesus akhirnya tidak dapat dilepaskan dari situasi-situasi yang terjadi dan melingkupi kehidupan bangsa Israel di tengah ketertindasan mereka. Nah, selanjutnya kita akan menelaah informasi mengenai situasi latar belakang geografis, politik, sosial, dan religius kerajaan Allah pada zaman Yesus. Yang pertama, kita akan melihat Palestina di zaman Yesus. Dari segi geografis, Palestina pada zaman Yesus meliputi beberapa wilayah, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Wilayah Yudea terletak di Palestina Selatan dan merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Nah, lahan di daerah ini gersang dan kering. Sedangkan Galilea yang terletak di Palestina bagian utara di mana ada desa Nazaret, tempat tinggal Yesus. Nah, daerah ini merupakan bentangan lahan subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman gandum dan jagung atau peternakan besar. Di daerah ini juga terdapat rute perdagangan dari Damsyik menuju ke laut dan ke Yerusalem. Kemudian dari segi politik, 6 abad sebelum Yesus, Palestina selalu berada di bawah penjajahan kerajaan Persia, yaitu pada tahun 538 sampai 332 sebelum Masehi. Kemudian Yunani pada tahun 332 sampai 62 atau 50 sebelum Masehi sampai zaman kekristenan sesudah Masehi. Jadi secara internal masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat-pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Selanjutnya dari segi ekonomi, penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan kecil yang memberikan hasil pertanian. Keadaan ekonomi di daerah kota terbagi menjadi 3 sektor, yaitu pertama, para perajin tekstil, makanan, wangi-wangian, dan perhiasan. Kedua, mereka yang bekerja di bidang konstruksi. Ketiga, para pedagang baik besar maupun kecil. Kemudian dari segi sosial budaya, masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas. Di daerah pedesaan terdapat 3 kelas, yaitu pertama tuan tanah, kedua pemilik tanah kecil dan perajin, yang ketiga kaum buruh dan budak. Nah, masyarakat di daerah perkotaan juga terbagi menjadi 3 lapisan. Pertama, lapisan tertinggi yaitu kaum aristokrat, imam yang terdiri atas 4 keluarga besar. Dalam lapisan ini terdapat juga pedagang-pedagang besar dan pejabat-pejabat tinggi.
Kemudian yang selanjutnya dari segi keagamaan. Nah, hukum Taurat sangat mewarnai kehidupan religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Nah, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mereka berusaha menetapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya. Mereka sangat pilih-pilih dalam ketaatan mereka, yaitu pada hukum Taurat. Jadi anak-anak, dalam masyarakat Yahudi, fungsi religius melampaui jangkauan kehidupan beragama, bahkan merambat bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, setiap hal yang berkaitan dengan bidang agama sekaligus bertindak dalam bidang lainnya. Dan selanjutnya kita akan menelaah informasi mengenai paham-paham kerajaan Allah yang berkembang pada zaman Yesus. Di sini kita akan melihat kelompok atau kaum, dan yang pertama kita akan melihat kelompok atau kaum Zelot. Paham kerajaan Allah berciri nasionalistis. Kaum Zelot adalah sekelompok orang Israel atau Yahudi yang tidak suka negaranya dijajah oleh Romawi. Kaum kafir karena alasan keagamaan, maka mereka selalu berusaha memberontak untuk mengusir kaum penjajah dan membebaskan diri dari penjajahan Romawi agar mereka tidak tertindas oleh kaum kafir. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat kelompok atau kaum apokaliptik. Di sini paham kerajaan Allahnya adalah kelompok ini adalah orang-orang yang amat menantikan datangnya akhir zaman untuk membarui zaman yang sudah rusak ini sehingga muncullah zaman baru. Kemudian aliran ini percaya akan datangnya penghakiman Allah yang sudah dekat karena dunia ini sudah jahat dan akan digantikan oleh dunia baru. Menurut aliran ini, kerajaan Allah adalah sebuah kenyataan yang akan menjadi kenyataan pada akhir zaman. Dunia ini atau zaman ini sudah terlalu jahat dan jelek. Jadi, setelah zaman yang jahat ini hilang dan lenyap dibinasakan oleh Allah, maka kerajaan Allah akan menjadi kenyataan di bumi dan langit yang baru akan dijanjikan oleh Allah. Yang selanjutnya adalah kelompok atau kaum rabi. Para rabi adalah sekelompok orang Israel yang berkedudukan sebagai pengajar atau guru. Menurut pandangan para rabi, Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan di akhir zaman, Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi segala bangsa. Selanjutnya kita akan melihat ada beberapa catatan refleksi sebagai berikut. Yang pertama, di samping ada beberapa paham tentang kerajaan Allah dari beberapa kaum atau kelompok yang kuat dan saat itu berpengaruh di kebudayaan Israel, Yesus juga memiliki pandangan sendiri tentang kerajaan Allah ini. Selanjutnya, seluruh tindakan dan pewartaan Yesus selalu didasari oleh pandangannya tentang kerajaan Allah. Apa sebenarnya yang selalu menjadi acuan Yesus tentang paham kerajaan Allah? Yang pertama, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Bisa kalian bandingkan atau baca dari Injil Markus bab 1 ayat 15 dan Injil Matius bab 10 ayat 7. Tidak akan ditunda-tunda lagi. Bagi Yesus, kedatangan kerajaan Allah ini mendesak karena kemalangan manusia hampir tidak tertahankan lagi. Belas kasihan dan kerahiman Allah juga tidak akan tertunda lagi. Jadi bagi Yesus, kemalangan justru merupakan ajakan untuk manusia agar mereka bisa bertobat. Yang selanjutnya, yang kedua, kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kerahiman Allah. Kerajaan Allah berarti Allah turun tangan untuk menyelamatkan dan untuk membebaskan manusia dari kuasa kejahatan. Jadi itu sebabnya banyak sabda-sabda Yesus ditunjukkan kepada orang-orang yang menderita. Bisa kalian lihat dalam sabda bahagia dalam Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 23. Kemudian yang ketiga, waktu kedatangan kerajaan Allah tidak dapat diperhitungkan.
Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Bisa kalian bandingkan juga dengan Injil Lukas bab 17 ayat yang ke-20. Maka kata dekat itu tidak pertama-tama harus diartikan secara temporal ya, atau dalam waktu dekat, tetapi secara personal. Allah sendiri dekat. Seluruh penampilan Yesus baik pewartaan maupun mujizat-mujizatnya merupakan tanda bahwa kerajaan Allah memang dekat. Kemudian yang keempat, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus pertama-tama ditujukan kepada pertobatan manusia. Yesus memanggil supaya orang siap siaga menerima kedatangan kerajaan Allah. Kemudian yang kelima, kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia yang menerimanya mesti menampakkannya dalam perbuatan baik. Dan yang keenam, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Pada akhir zaman itulah Allah benar-benar akan meraja. Jadi singkatnya bahwa kerajaan Allah yang menjadi pusat hidup dan pewartaan Yesus itu di satu pihak sudah hadir atau sudah dekat, dan di lain pihak masih akan datang atau untuk kepenuhannya. Jadi kerajaan Allah dan nilai-nilainya sedang dalam proses realisasinya, dan kita sekarang berada dalam masa antara awal dan penyempurnaan kerajaan Allah itu. Selanjutnya kita akan melihat tentang paham kerajaan Allah dalam zaman Yesus yang sangat beragam dan bervariasi. Biasanya paham ini dipengaruhi oleh paham kelompok tertentu. Jadi dalam situasi yang tertindas itulah bangsa Israel sangat merindukan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Hanya saja mereka tidak memiliki paham yang sama tentang Mesias dan kerajaan Allah itu. Yang selanjutnya, kerajaan Allah menurut Yesus adalah Allah yang meraja, Allah yang memerintah, yang sudah mendekati di tengah-tengah kita untuk kemudian berkembang dan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Jadi untuk menyambut kerajaan Allah ini, orang harus bertobat dan percaya kepada Injil. Orang yang percaya dan bertobat akan menerima kerajaan Allah, sehingga terciptalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan yang sejati. Thank you and God bless us. Baik anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan